Bahan persembahan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, gereja mempersembahkan kepada Allah bahan-bahan tertentu yang memiliki makna teologis, simbolis, dan sakramental. Ajaran ini ditegaskan oleh Konsili Vatikan II bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Selain roti dan anggur, terdapat pula bahan persembahan lain seperti air, kolekte atau uang, lilin, dan bunga. Ketentuan mengenai bahan persembahan Ekaristi diatur secara resmi dan misela ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik di Petugas dalam Kitab Hukum. Yang pertama itu roti. Roti dalam konteks budaya, bagi masyarakat Indonesia nasi merupakan makanan pokok. Namun dalam budaya lain termasuk budaya Yahudi, roti adalah makanan pokok. Bangsa Yahudi mengonsumsi roti seperti hari dan juga menggunakannya dalam perayaan keagamaan. Gereja mempertahankan roti sebagai bahan Ekaristi bukan semata-mata karena faktor budaya, tetapi kesetiaan historis dan sakramental pada tindakan Yesus sendiri. Yang kedua, roti sebagai lambang kehidupan ilahi. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyingkapkan makna roti dan yang terdalam, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Menurut Katekismus Gereja Katolik, roti Ekaristi adalah kelanjutan dan pemenuhan dari roti mana di padang gurun. Roti dalam perjamuan Paskah Yahudi akhirnya tubuh Kristus sendiri. Maka makan roti Ekaristi berarti bersatu dengan Kristus dan mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Hosti sebagai roti Ekaristi. Gereja Katolik menggunakan roti tak beragi atau hostia dalam Ekaristi sesuai dengan tradisi perjamuan Paskah Yahudi yang dirayakan Yesus sendiri. Yang pertama, kesetiaan pada tindakan Yesus dalam perjamuan terakhir. Yang kedua, kenanganan pembebasan Israel dari Mesir yang dilakukan secara mendadak. Penegasan kesatuan gereja universal dalam satu tanda sakramental. Yang kedua itu anggur. Yang pertama 3.1. Yang pertama itu anggur sebagai minuman budaya dan liturgis. Anggur adalah sari buah anggur yang difermentasi. Yang kedua itu makna teologis pencampuran air dan anggur. Pencampuran air dan anggur merupakan praktik kuno gereja yang memiliki makna teologis mendalam. Anggur melambangkan keilahian Kristus, air melambangkan kemanusiaan kita. Makna ini diungkapkan secara resmi dalam doa liturgi dalam Misale Romanum. Yang ketiga itu anggur sebagai lambang darah dan pengorbanan. Dalam kitab suci, darah melambangkan hidup. Yesus mencurahkan darahnya di salib sebagai korban penebusan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Melalui konsekrasi, anggur sungguh menjadi darah Kristus, sumber keselamatan dan kehidupan kekal. Air adalah unsur dasar kehidupan manusia dan simbol penyucian dalam banyak tradisi religius. Dalam gereja, air memiliki makna penting dalam pembaptisan, pemberkatan, dan Ekaristi. Dalam Ekaristi, air dipersembahkan bersama roti dan anggur melambangkan kehidupan manusia dan rapuh dan menyatakan bahwa seluruh hidup manusia dipersembahkan kepada Allah. Yang keempat, apakah roti dan anggur bisa diganti? Pertanyaan ini sering muncul dalam konteks inkulturasi. Mengapa roti dan anggur tidak bisa diganti dengan nasi dan teh? Jawaban Gereja Katolik, tidak bisa. Alasannya yang pertama, kesetiaan pada tindakan Kristus sendiri. Yang kedua itu, kesatuan gereja universal dalam satu sakramen. Yang ketiga itu, ketentuan hukum gereja bahwa kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan hukum ilahi. Kitab Hukum Dekanonik 24. Inkulturasi liturgi boleh menyentuh bentuk, bahasa, musik, dan simbol pendukung, tetapi tidak pernah menyentuh materi sakramen. Persembahan diri dalam Ekaristi. Persembahan roti, anggur, dan kolekte melambangkan persembahan seluruh hidup umat, kerja dan jerih payah, suka dan duka, kegagalan dan harapan. Menurut Sacramentum Concilium, umat dipanggil untuk mempersembahkan diri mereka sendiri bersama korban Kristus.
Dalam Ekaristi, Kristus menyatukan persembahan umat dengan kurbannya, menyucikan dan mengubahnya serta memberi bagian dalam kehidupannya. Maka dalam Ekaristi yang dipersembahkan bukan hanya roti dan anggur, tetapi seluruh hidup manusia yang diangkat, disucikan dan dipersatukan dengan korban Kristus. Sekian video saya, terima kasih.